Asus emang brand yang suka bikin gimmick. Semua gimmicknya unik. Kayak yang satu ini, dia collab dengan brand asal Jepang dengan desain yang cukup nyentrik. Yang menarik bukan cuma desainnya yang apik, fitur-fiturnya juga diracik biar brand lain pada sirik. Ya udahlah ya, nggak usah kebanyakan berpolitik. Selamat menonton rezim anti kritik. Aduh. Ya, jadi ini adalah Asus VivoBook S15 OLED Bip Edition atau kodenya itu K5504. Ini boxnya gede banget sampai kamera overhead saya lumayan tinggi ini. Dan boxnya nggak kayak biasanya ya, karena ini adalah versi Special Edition atau Limited Edition, Collapse Edition. Makanya di video kali ini kita unboxing. Boxnya sih sebenarnya coklat-coklat kayak gini aja biasa, cuman ada aksen Bipnya dan di sini ada Baby Milo. Nah ini buat yang belum tahu, monyet yang ada di Bip itu namanya adalah Baby Milo. Dan mungkin buat yang belum tahu apa itu Bip itu adalah strikernya PSG, bukan itu Mbappe. Ini Bip. Jadi ini adalah brand asal Jepang. Dulu itu dia lahir tahun 1993 di kota kecil di Jepang yang nama kotanya adalah Harajuku. Dan awal mula brand Bip BAP ini itu karena si pendirinya yang namanya Nigo itu menyindir orang-orang muda Jepang yang katanya terlalu malas-malasan. Jadi Bip itu adalah kepanjangan dari a bathing ape in lukewarm water. Jadi anak-anak Jepang itu terlalu bermalas-malasan kalau udah ketemu air hangat. Sebenarnya nggak orang-orang Jepang aja sih ya. Saya juga biasanya kalau ketemu hotel yang ada bathtubnya juga pasti biasanya mandinya itu berjam-jam. Dan sekarang langsung aja kita coba bongkar di dalam paket pembeliannya ini ada apa aja. Ini boxnya gede banget. Jadi mungkin langsung saya ambil kayak gini aja ya, karena di dalam boxnya itu ada box. Boxnya warna biru kayak gini. Dan juga kita dapet tas yang warnanya biru juga. Itu ada yang lain lagi nggak nih? Udah nggak ada apa-apa. Jadi box di dalam box, harusnya nggak usah box coklat ya, biar lebih go green gitu. Dan kalau kalian perhatikan jaket saya juga warnanya biru dengan corak-corak ala Bip. Nah karena ini memang jaket saya jaket Bip tapi yang collab sama Tommy Hilfiger ya. Jadi nggak terlalu kemo-kemo banget gitulah. Karena memang Bip itu terkenal sign-nya atau signaturnya itu kayak corak-corak hiu dan juga corak-corak kemo, corak-corak army kayak gini lah. Sekarang kita coba lihat di dalam tasnya ini apakah kita dapat apa lagi. Nggak ada, cuman kayak semacam kertas kayak gini. Dan di tasnya ini juga ada Baby Milo juga di sini. Kalau untuk tasnya ini tas-tas yang seharusnya masih bisa tahan kalau misalkan dia jatuh di ketinggian sekitar 120 cm karena bahannya ini bahan-bahan yang pakai kayak semacam ada pelindungnya nih. Jadi di sini kayak ada semacam rubbernya. Nah, dan ini soft. Jadi kalau misalkan laptopnya jatuh harusnya masih aman. Terus di sini juga ada beberapa corak, beberapa icon dari Bip dan kebanyakan animals ya. Ini Baby Milo, tapi kalau yang lain saya nggak tahu namanya nih. Ada icon-icon baru karena kan Bip itu terkenalnya ya si monyetnya yang namanya Baby Milo itu. Terus di sini juga ada tulisan Asus VivoBook. Desainnya sih sama ya antara tas dan juga kardus depannya ini sama dan warnanya pun biru. Kebetulan sama dengan jaket saya. Tapi ini jaket terlalu gerah untuk dipakai sebenarnya, tapi biar ya untuk kebutuhan video biar lebih terlihat Bip gitu ya. Jadi it's okay lah. Dan sekarang ini gila, ini berat banget. Dan sekarang langsung aja kita bongkar ya di dalam paket pembeliannya yang special edition ini dapat apa aja. Wah, jadi di sini udah terlihat ada ikonnya Bip si Baby Milo. Nah, ini jadi buat kalian yang mungkin pengen naruh di setup meja kerja, Baby Milonya kayak gini. Apa kita buka? Oke deh, kita buka. Boleh. Tapi masih segel nih. Kita buka dari sini. Udah nggak segel yang sini. Oke. Jadi ini Baby Milonya lucu sih ya. Dan dia bisa diputer-puter kayak gini. Dia bisa noleh ke kanan ke kiri kayak gini. Bagus ini kalau misalkan ditaruh di setup meja kerja. Dan di sini ada kayak semacam plate yang tulisannya Asus VivoBook A Bathing Ape. Oke, jadi ini kita taruh sini dulu si Baby Milo-nya. Terus juga ada kertas yang tulisannya Bathing Ape kayak gini sama kayak kardusnya tadi. Dan di boxnya di bagian atas nih ada Asus VivoBook A Bathing Ape. Gila, ini boxnya gede banget. Mungkin muka saya gak kelihatan di kamera roll-nya. Dan coba kita lihat lagi. Laptopnya kita taruh di sini dulu sambil kita lihat apa aja di dalam paket pembeliannya. Karena memang biasanya yang special edition ini bakal dapat lebih dari yang standar edition. Dan ini kita udah dapat amplop segede ini ya. Isinya ini apa aja coba kita lihat. Ada beberapa stiker untuk keycap ya. Ya, jadi kita dapat stiker untuk keycap. Jadi kalau misalkan kalian bosan dengan desainnya keyboardnya Asus bisa ditempeli stiker ini. Dan ini lengkap ya, mulai dari tombol enter,
LGR, spasinya juga kayak gini. Nanti kita pasang satu lah, kita coba pasang yang spasi lah biar terlihat Bape Edition. Terus juga ada beberapa stiker, yang stikernya ini kelihatan kalau misalkan kita pegang. Kerasa sih ya, bukan kelihatan. Kalau ini adalah stiker yang lumayan mahal karena dia tebel. Terus seperti biasa ada beberapa buku panduan dari Asus dan juga buku garansi dan ya kayak biasanya. Oke, amplopnya udah, masih ada ternyata guys, masih ada. Ini kayak semacam apa nih? Ini di sini ada kayak semacam pembatas buku yang ya ini buat nyepitkan si stiker-stikernya tadi. Jadi kita dapat ada mouse, ada stiker, ada Baby Milo figure dan laptop bag. Yang belum dapat, yang belum kita buka itu mouse ya. Coba kita lihat untuk mouse-nya kayak gimana. Wah, ini kayaknya mouse-nya nih. Nah, mouse-nya ini widih, desainnya juga udah dibikin custom desainnya Bape ya. Dan di sini juga ada kayak semacam strapnya. Jadi ini mouse yang seharusnya bisa kita gunakan untuk dibawa kemana-mana atau mobil. Karena memang ukurannya sekecil ini, tuh tipis banget. Dan kalau untuk tangan saya sih, masih enak ternyata. Tapi ini untuk bahannya kayaknya ini kayak semacam stiker tambahan deh. Tapi dia berbahan mid, jadi dia nggak terlalu nempel buat fingerprint tuh. Tangan saya sekarang kondisi lagi basah, tapi kalau misalnya kita tempelkan, ya dia nggak ada magnet fingerprint dan ada strapnya loh. Jadi bisa kita gantungin di mana. Dan ini sih seharusnya dia Bluetooth mouse ya. Karena di bagian bawahnya ini ada kayak semacam saklar atau tombol untuk meng-off-kan dan juga masuk ke mode Bluetooth. Untuk mouse-nya sih enak sih feel-nya ya. Oke, sekarang kita lihat ada apa lagi. Ada charger. Chargernya ini kecil seperti biasa. Chargernya 90 watt. Wah, apakah performanya bisa kenceng? Karena untuk si Asus VivoBook yang kita bahas ini dia punya prosesor Intel Core i9 13900H. H ya, bukan U atau P, tapi dia pakai H. Tapi adapternya 90 watt. Tapi masih make sense sih kalau misalkan dia nggak ada diskrete graphic card-nya. Oke lah, jadi sekarang langsung aja kita coba lihat. Ini nggak ada apa-apa lagi kan ya? Nggak ada. Oke, untuk boxnya kayak gini. Ini kalau misalkan dibuang, sayang banget sih ya. Untuk barang-barang yang special edition gini biasanya kita koleksi, bahkan sampai boxnya, sampai kertas-kertasnya itu harus dikoleksi karena ya ini barang limited, nggak mungkin Asus tiap tahun ngeluarin ini dan barangnya pasti juga terbatas. Oke, sekarang kita bahas untuk desain laptopnya. Kalau dari belakang sih nggak ada Bape-nya, ada ini, tapi nggak ada corak-corak Bape-nya kayak yang warna biru gitu. Jadi Asus ini memang sebelum collab sama Bape dia itu udah bikin kayak di S13-nya. Pokoknya di seri S-nya kalau kita perhatikan memang desain-desainnya itu kayak desain-desain streetwear gitulah dengan tombol enternya yang ada barcode, banyak barcode-nya. Dan untuk laptopnya memang warnanya ini warna-warna yang warna aman ya, warna silver ke gray-grayan kayak gini. Tapi dia dikasih kayak semacam sentuhan ada bating ape-nya. Terus di bagian kanan sini ini dikasih kayak semacam chrome yang reflect, mirip-mirip kayak kaca ya. Bahkan kalian bisa lihat kamera overhead saya di bagian atas. Dan di sini ada tulisannya Asus VivoBook A Bating Ape. Dan untuk tulisan ini tulisannya di laser. Niat banget nih Asus nih, plate-nya di laser. Terus kalau untuk ini dia kayak bukan stiker permukaannya nih. Jadi kayak semacam ada timbul-timbulnya gimana gitu. Dan kalau misalkan kena cahaya, dia ada kayak perubahan refleksi gitu. Refleksi kan pijet ya, reflection maksudnya ya. Nah, kayak gini nih. Wah, kalau menurut kalian gimana desainnya? Keren atau enggak? Kalau tampak dari sini coba kalian komen di bawah. Terus di bagian belakang itu juga ada tulisan Asus VivoBook. Waduh, enggak fokus ya. Nah, ini Asus VivoBook yang di laser kayak gini. Terus di sini ada aksen warna orange yang menurut saya ini kelihatan streetwear banget sih. Karena warna silver ketemu orange itu kayak keren aja gitu. Terus bagian grill untuk S-house-nya ini juga dibikin gak ngasal. Jadi desainnya itu dibikin ala streetwear. Di sini ada logo Bating Ape-nya. Terus di bagian bawahnya sini ada grill speaker. Dan di sini ada aksen arrow-nya. Nah, ini serinya adalah K5504V. Dan untuk spesifikasinya dia pakai Intel Core i9 13900H, RAM-nya udah pakai 16GB LPDDR5 6400 MHz, jadi kenceng. Dan untuk yang Core i9 ini SSD-nya kita kedapatan NVMe Gen 4 yang 1TB. Layarnya punya panel OLED dengan resolusi 2,8K. Dan terbukti layar-layarnya OLED Asus yang biasanya disebut Asus itu dengan Retina OLED nggak ada komplain sampai saat ini. Jadi nggak ada kasus yang burn in, padahal OLEDnya Asus ini udah hampir setahun sekarang. Dan sekarang kita coba lihat apakah dia bisa dibuka dengan satu tangan. Wah,
sayangnya tidak bisa, dan di bagian dalamnya ini hanya trackpadnya yang ada aksen-aksen dari bibnya. Untuk semuanya sih standarnya Asus VivoBook seri S ya. Nah ini yang saya bilang tadi, tombol enternya itu ada kayak semacam barcode-barcode-nya, kadang di spasinya juga ada. Jadi sebelum collab sama bib, memang desainnya Asus yang seri S ini udah kayak ala-ala streetwear. Dan sayangnya dia nggak ada discrete graphic card-nya karena memang adapternya tadi 90 watt dan laptopnya memang lumayan tipis kalau kita lihat ya cuma segini aja. Dan mouse-nya pun juga tipis. Nah kalau kita bandingkan dengan mouse-nya kira-kira segini. Tapi uniknya di sini ada kayak semacam exhaust lagi untuk pembuangan. Apakah di bagian kanan ada? Bagian kanan nggak ada, di bagian belakang ada di kanan. Jadi ada 2 exhaust di samping kiri dan juga di bagian belakang. Tombol escape-nya warna oranye sama kayak yang bagian belakang tadi, jadi kayak semacam aksen aja. Dan kalau kita nyalain, ternyata bootingnya juga collapse ya. Saya kira ini bootingnya cuma Asus gitu doang, tapi ternyata bootingnya juga ada Asus Bathing Ape-nya juga. Wah, wallpapernya juga beda. Wallpapernya itu mirip sama corak-corak jaket saya ya, biru-biru gimana gitu. Dan untuk engselnya ini dia udah bisa dibuka sampai 180 degree buat fitur presentasi, atau kalau misalkan kita capek duduk bisa sambil berdiri laptopannya kayak gini. Terus untuk bagian armrestnya, kalau kita perhatikan di bagian sini ada kayak nonjol sedikit ya. Nah ini buat armrest kalau misalkan kita ngetik keyboard. Nah di area sini itu lebih tinggi ketimbang area keyboard. Yang fungsinya kalau misalkan kita gunakan untuk ngetik, wah areanya itu jadi kerasa lebih tinggi dan typing experience-nya jadi lebih ergonomics. Dan kalau kita lihat di sini ada tulisannya Harman Kardon dan juga Bathing Ape di sini. Harman Kardon sekarang juga bisa di VivoBook ya. Kalau dulu di Asus itu biasanya cuma ada di ZenBook, tapi VivoBook sekarang harganya udah mulai menyaingi ZenBook, fitur-fiturnya juga udah mulai kayak ZenBook. Wah, keyboardnya ternyata enak ya. Ini saya lagi coba untuk puter lagu yang ada frekuensi low-nya biar kita bisa mendengarkan gimana khasnya Harman Kardon. Untuk trackpad dia dimensinya lumayan gede. Nah ini tangan saya dan ini trackpadnya, wah lumayan. Dan kalau digunakan sih nyaman, permukaannya juga smooth, responsif, oke. Terus untuk keyboardnya juga udah backlit dengan 3 tingkat adjustment brightness. Sekarang kita coba untuk audionya si Harman Kardonnya ini kayak apa. Karena secara dimensi dia gede loh, 15,6 inch. Jadi seharusnya speakernya harusnya oke. Oke, suaranya kalau dibilang yang suara bombastis kayak ZenBook gitu enggak sih, tapi bassnya ada. Dan saran saya kalau misalkan pakai si Asus Bip Edition ini, taruh aja laptopnya di meja karena speakernya itu ada di bawah, jadi dia firing yang akhirnya menggema, echo dan ke atas. Kalau misalkan kita taruh di meja, suaranya bakalan lebih enak. Tuh, lebih kayak surround gitu. Kalau diangkat, nah beda suaranya karena memang speakernya ada di bawah dan dia memanfaatkan pantulan dari meja. Untuk reviewnya kita bahas di video terpisah ya, karena kebetulan memang saya belum sempat nge-review yang K5504 ini. Di video kali ini kita unboxing aja karena dia kan special edition ya. Jadi kita bahas apa aja di dalam packagingnya. Dan kalau di Asusnya ini nggak ada collapse-collapsean sih ya. Jadi dia ada kayak semacam free Adobe Creative Cloud, terus juga McAfee, Dropbox. Ya ini sama persis sama Asus yang biasanya di laptop Asus pada umumnya. Jadi ada Asus OLED Care, terus ada display refresh rate, True Life. Ya nggak ada bibnya untuk softwarenya, cuman di bootingnya aja tadi. Jadi untuk bibnya kira-kira segini aja. Dan kalau kalian pengen beli laptop ini, saya saranin beli di sponsor kita hari ini aja, yaitu Blibli. Karena kalau di Blibli dijamin barangnya itu pasti ori, deliverynya pasti cepet, dan harganya bersaing ketimbang e-commerce lain. Kalau kalian nggak percaya langsung buktikan aja dengan klik link yang ada di bawah. Oke lah, jadi cukup segitu aja untuk first impresi dan juga unboxing hands-on dari Asus VivoBook S15 OLED Bip Edition K5504. Gila, namanya panjang ya. Untuk first impresi saya sih ya, ini sebenarnya Asus VivoBook S series, cuman kayak dikasih aksen Bips ya, dan juga beberapa mouse serta kayak ini bonekanya si Baby Milo ini. Kalau misalkan kita taruh sini oke sih. Tapi overall untuk performanya sebenarnya saya udah tes, tapi kalau saya taruh di video ini bakalan panjang. Dan spoiler aja, untuk Intel Core i9 13900H-nya ini kenceng. Nanti kalian cek di video reviewnya. Tapi sementara untuk di unboxing ini, kalau kalian suka laptop yang kayak beda dari laptop pada umumnya, ya si Asus VivoBook Bathing Ape S15 OLED ini bisa menjadi rekomendasi yang menarik sih. Karena orang fashion itu menurut saya ya ada senimannya. Mereka butuh sesuatu yang nyentrik, mereka butuh sesuatu yang unik. Dan kalau kalian butuh laptop yang unik, nyentrik, wah si Asus S15 Bip Edition ini bisa menjadi rekomendasi yang menurut saya sangat menarik. Saya Nikes Budi and see you on the next video. Bye-bye.